saya sampaikan dulu, Xmind itu apa? Xmind itu suatu aplikasi yang dapat kita gunakan. Biasanya kan ide-ide dalam pikiran kita itu dalam bentuk narasi yang panjang lebar gitu ya. Nah, untuk mempersingkat yang panjang tadi, kita bisa menyederhanakannya menjadi suatu diagram alir lah ya. Itu untuk mempermudahkan, tadi udah disampaikan tentang mind mapping ya. Nah, ide-ide yang sangat banyak di dalam pikiran kita itu bisa kita sederhanakan menggunakan mind mapping dengan hanya mencantumkan ide-ide pokoknya saja. Kalau kita biasanya orang itu lebih mudah paham dengan melihat potongan-potongan gambar dibanding sesuatu cerita yang panjang. Biasanya seperti itu. Kalau karena dari matematika lagi ya, biasanya kalau dapat soal matematika yang panjang sama dapat yang gambar, kita akan lebih milih ngerjakan yang pendek dulu ya, dibanding yang panjang. Kalau panjang kita harus memahami dulu ya. Nah, untuk memudahkan itu tadi kita buat pakai Xmind ini biar yang panjang terjadi lebih sederhana sehingga mudah dikomunikasikan. Nah, kalau kita sudah punya Xmind, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menginstalnya. Di flash disk itu sudah ada ya, ketemu? Belum ya. Ada softwarenya yang bisa diinstal, dia tidak terlalu berat karena ini hanya aplikasi sederhana saja. Kalau tadi mind mapping biasa kita pakai gambar, di sini kita bisa langsung ambil gambaran jadi. Kita tinggal memasukkan ide-ide dari gambar yang sudah ada. Tampilannya seperti apa? Biasanya tampilan menu-menu yang di atas. Kalau Microsoft Word udah pernah tahu semua ya, udah pernah nyoba pasti ya. Nah, itu sama menunya seperti itu. File untuk apa, edit untuk apa, insert untuk apa, masih sama seperti Microsoft Word biasa. Nah, kalau di situ untuk yang mind map ini digunakan untuk menyajikan tadi yang bentuk gambar, ide di panah gambar itu. Kemudian kalau yang outline ini tampilannya dalam kalimat biasa ya, per kalimat tanpa ada shape. Kemudian di situ ada topik. Ini kalau awalnya tadi ada beberapa topik. Kalau kita mau menambahkan topik, berarti kita klik topik. Kalau dari topik itu ada cabangnya lagi, berarti kita tinggal klik lagi subtopik. Terus ada iba panah penghubung, itu untuk menyatakan hubungannya. Dan ada icon sama format. Icon itu digunakan untuk, tadi kan juga sempat disampaikan ya, ada simbol-simbolnya ya. Tiap ide dikasih simbol apa gitu ya. Itu sama. Di sini kita bisa ambil simbol dari icon ini tadi. Terus kalau mau mengedit seperti apa shape-nya, warna apa, garisnya seperti apa, panahnya dibuat seperti apa, kita tinggal pilih di format. Nanti kita praktek bareng langsung aja biar tidak tersesat. Biasanya kalau cuma disampaikan tanpa praktek langsung, tersesat. Nah, ini contoh tadi saya sempat bikin karena saya matematika ya, di sini saya ambil topik matematika, kemudian saya tarik di matematika itu apa saja yang dibahas. Salah satunya soal 2-nya ada persamaan, kemudian ada program linear. Di situ saya kasih simbol. Ini tadi yang di icon, kita bisa pilih mau pakai apa saja. Misalnya kalau topik yang sangat berat di matematika itu apa ya? Ada guru matematika? Ya, biasanya apa? Trigonometri. Mungkin karena trigonometri berat ya, kita kasih simbol si emoticon yang nangis gitu ya. Karena terlalu berat, itu bisa untuk menarik minat. Kalau topik-topik yang gampang, mungkin kita beri emoticon senyum atau tertawa dan sebagainya. Ini kalau tadi kita sudah klik menu icon. Kemudian kalau kita klik lagi yang menu format, itu kita bisa mengedit semua yang ada di sini. Misalnya kita mau memberi warna apa pada background, kita tinggal pilih di background color. Kita mau pakai bentuk shape yang seperti apa, kita bisa pilih di central topic tadi. Ini tidak hanya ke bawah, gambarnya tidak hanya branch-nya ke bawah, tapi dia bisa di atas, terbalik, bisa ke samping. Di situ banyak pilihannya. Kemudian yang bawah ini untuk, di sini kan ada warna oranye, ada kuning. Ini kita bisa
linknya di sini. Ya.